bersama menggali atau memetakan aset yang kita miliki di sekolah. Selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa di sekolah kita ada begitu banyak aset, tetapi kita tidak bisa bilang aset-aset apa yang kita miliki yang menjadi kekuatan kita untuk pengembangan sekolah. Aset itu sebenarnya ada 7. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa beri masukan dari aset ini. Yang pertama, ada modal manusia. Di satu sekolah itu ada yang disebut modal manusia. Lalu aset yang kedua modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Yang keempat modal agama. Yang kelima modal fisik. Keenam modal lingkungan alam. Dan yang ketujuh modal finansial. Saya tidak berbicara sendiri atau saya tidak menyampaikan atau sedang menggurui Bapak Ibu, tetapi pada kesempatan ini kita semua diajak untuk bisa menggali atau melihat modal-modal itu sebenarnya modal manusia itu seperti apa yang ada di sekolah. Pendapat atau ide dari Bapak Ibu. Saya awali dengan modal manusia. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, modal manusia seperti apa yang kita miliki di sekolah kita ini? Dari sisi apa nih kira-kira? Ada 7 aset itu yang kita bahas. Kita mulai dari modal manusia. Ya, dari Bapak Blasius. Menurut saya itu modal apa tadi? Modal manusia. Tentu tidak terlepas dari SDM kita sebenarnya. SDM dari para guru. SDM dari manusia itu apakah ya? Yang jelas kita guru di sini. Mungkin itu yang paling penting SDM kita untuk membangun lembaga pendidikan kita ini SDI ini gajah ke depan. Yang lain mungkin. Terima kasih Bapak Abdullah. Baik, terima kasih untuk kalian. Jadi menurut saya sesuai dengan permintaan tadi berkaitan dengan sumber apa ya? Sumber daya modal manusia. Modal manusia. Menurut Pak Bela tadi modal manusia yang pertama itu adalah sumber daya manusia khususnya dari diri itu sendiri. Tetapi menurut saya hanya sedikit menambahkan berkaitan dengan jawaban dari Pak Bela tadi bahwa yang dimasukkan modal manusia menurut saya itu adalah ada berapa komponen. Itu termasuk di dalamnya adalah pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian masyarakat dan termasuk anak didik itu sendiri. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih untuk Pak Arnold. Ada 2 hal penting, mungkin ada tambahan atau sama? Sama ya. Baik, dalam hal ini modal manusia benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kita di sini punya aset yang cukup kuat. Teman-teman guru rata-rata sudah berprofesi, profesional orang bilang. Ada guru S1, hampir kita semua S1. Ada yang sudah sertifikasi. Sertifikasi di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5 orang. Itu berarti modal manusia atau SDM kita cukup kuat. Lalu teman-teman guru lain yang Berkaitan dengan modal sosial ini tidak terlepas daripada bagaimana interaksi kita yang ada di dalam sekolah ini. Itu termasuk pendidik dan tenaga pendidik dengan relasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang jelas banyak sekali hal-hal yang kita bangun selama ini yang merupakan kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Contohnya berkaitan dengan kerja bakti, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan rohania. Salah satunya yang kita buat selama ini adalah persiapan berkaitan dengan perayaan Pekan Suci atau perayaan Paskah, salah satunya KOR. Itu adalah salah satu bentuk relasi yang kita bangun berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dari guru termasuk masyarakat sekitar kita. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lain dalam modal sosial. Kira-kira seperti apa modal sosial kita di sini yang memiliki andil untuk pengembangan sekolah? Mungkin dari Ibu Pimpinan. Terima kasih. Masih sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arnold. Tetapi kalau dari saya
tentang modal sosial itu terutama tentang hubungan antara sesama guru, bagaimana juga hubungan dengan siswa, bagaimana juga dengan hubungan dengan masyarakat. Bagaimana sebuah sekolah itu bisa maju jika di dalam sekolah itu tidak adanya hubungan sosial yang baik antara guru dengan antara sesama guru atau dengan orang tua murid atau juga dengan siswa. Dengan hubungan sosial yang baik, komunikasi yang baik, maka kita bisa membangun sebuah sekolah yang lebih maju lagi. Kalau misalnya terjadi perpecahan itu di mana? Karena tidak adanya hubungan sosial yang baik di antara guru. Jika terjadi perpecahan, maka kita tidak bisa membangun sebuah usaha yang lebih baik lagi untuk kedepannya, terutama untuk membangun kemajuan dalam sebuah lembaga pendidikan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bu Pimpinan, banyak sekali. Itu bagian dari hubungan sosial. Bagaimana ini yang mungkin perlu kita tahu, seperti apa itu moral politik dalam kacamata kita, seperti apa moral politik yang memiliki peran penting dalam pembangunan strategis untuk membangun kekuatan sekolah. Saya langsung beri gambaran modal politik dalam artian begini. Pimpinan lembaga dia punya bargaining position istilahnya, dia punya nilai jual di dinas untuk memberi masukan terhadap perkembangan atau pembangunan fisik di sekolah. Misalnya masukan dari teman guru dan komite sekolah diteruskan oleh pimpinan lembaga ke dinas pendidikan. Dan lebih luar biasa lagi ketika kepala sekolah punya kreativitas, punya terobosan-terobosan strategis supaya pintu masuk modal politik bisa tercapai. Saya ambil contoh, misalnya ibu pimpinan bisa langsung lobby ke dinas, bisa langsung lobby ke lembaga dewan, standar proses pendidikan. Politik dalam artian tidak bermaksud untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemajuan. Mungkin kita tidak terperangkap pada pemikiran politik untuk kepentingan saya, tidak. Tetapi relasi politik pimpinan lembaga mampu membangun kekuatan sekolah. Jadi itu modal yang ketiga. Jadi itu aset kita di sekolah. Ada modal manusia tadi, modal sosial dan modal politik. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan modal agama dan budaya. Mungkin sejauh ini Bapak dan Ibu yang luar biasa bisa memikirkan kira-kira apa andil atau peran yang sangat penting dalam modal agama dan mungkin di situ bagaimana keterlibatan budaya dalam kegiatan keagamaan. Misalnya ada kegiatan di gereja, kita menampilkan kegiatan yang bersifat budaya, misalnya kor, kita ambil kor lagu Manggarai. Berarti kita sudah ambil kegiatan budaya di dalamnya. Terima kasih, saya kembali. baik. Kira-kira mungkin Kakak Ibu Yul bisa menarik benang merahnya terkait dengan pengembangan sekolah kekuatan agama dan budaya dalam artian kekuatan sekolah. Misalnya gini, kita bawakan anak-anak. Iya. Nah, berarti di situ kita ada kaitan dengan sekolah. Kita membimbing anak-anak yang berkaitan dengan religius. Iya. Kemudian kita pautkan dengan budayanya tadi. Budayanya misalnya core tadi, bersifat budaya. Iya. Bagus. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Tambahannya masih seperti Tambahan. yang disampaikan oleh Ibu Nur tentang bagaimana bisa menampilkan kor. Di sini kalau menurut saya untuk sekolahnya bahwa kita menampilkan kami mampu untuk mempromosikan tentang kebudayaan. Berarti di sini mengangkat bagaimana kita berusaha untuk mengangkat wibawa atau derajat sekolah kita di depan orang banyak. Terima kasih. Ada tambahan supaya kita bisa melangkah ke yang berikut? Baik, terima kasih untuk kalian. Itu berkaitan dengan poin yang berapa dari budaya dan agama, mewujudkan pendidikan SDI Ninggaja yang berkualitas ke depannya. Sesuai dengan visi dan misi. Baik, terima kasih Pak Arnold. Lalu yang paling penting juga di samping apa yang disampaikan Bapak Ibu, kita
di SD Neng Gajah ini 100% agama Katolik. Iya. Ini menjadi kekuatan. Sehingga pola pendidikan kita kepada anak-anak basisnya Kristiani. Mungkin itu sekedar tambahan. Jadi siswa dan guru 100% Katolik. Nah, sehingga pola pendidikan juga basisnya pendidikan Kristiani. Itu modal. Itu bagian dari modal. Yang berikut modal fisik. Mungkin ini yang paling tidak ada kalah pentingnya juga. Modal fisik. Apa sih sebenarnya modal fisik yang ada di SD Neng Gajah yang mampu mendorong kekuatan atau mengembangkan ya, proses belajar? Mungkin dari Om Rafael. Mungkin dengan sarana yang ada di sekolah. Contoh ruang kelas. Kalau saya lihat untuk sementara SD Neng Gajah cukup lumayan, bagus, ruang kelasnya memadai, terus fasilitas yang ada di dalam juga tidak berkekurangan lah. Artinya kebutuhan siswa hampir terpenuhi semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Baik, yang lain mungkin ada tambahan selain gedung, Ibu Vero. Kalau Modal fisik. kalau menurut saya modal fisik dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Ya. Karena begini, kalau tidak lengkapnya fasilitas yang ada di sekolah, maka proses pembelajarannya tidak akan berjalan dengan lancar atau dengan baik. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Itu saja fasilitas itu ya. Mungkin bisa kita konkretkan apa fasilitasnya. Baik. Yang dari Om Pait dan Ibu Vero tadi memang dalam kacamata pemikiran besar. Sebenarnya ada hal penting selain gedung. Misalnya lapangan upacara. Habis itu gedung. Habis itu tanah. Itu juga bagian dari modal fisik. Semua ini, tanpa ini saya pikir sekolah kita tidak bisa bergerak maksimal. Tanpa lapangan, masih banyak sekolah yang tidak memiliki lapangan upacara. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki lahan luas bagi perkembangan bermain anak. Mungkin itu salah satu contoh modal fisik. Terima kasih untuk Om Rafael dan Ibu Vero yang telah melihat sejauh ini, itu modal fisik. Kemudian yang keenam, modal lingkungan alam. Seperti apa modal lingkungan alam dalam pemikiran kita semua sebagai aset sekolah kita? Bersyukur dan berterima kasih karena posisinya itu aman untuk belajar bagi anak-anak. Ya, lingkungannya. Aman untuk belajar bagi anak-anak. Terus ya boleh dikatakan kerindangan sudah bagus. Tidak terganggu dengan suara-suara bising kendaraan yang seperti di tempat-tempat lain atau di sekolah-sekolah lain, sehingga modal ini perlu kita pertahankan ke depan. Begitu, itu dari saya. Terima kasih Bapak Bela. Ada kesejukan, jauh dari keramaian. Ini modal lingkungan alam yang mendukung kita. Tinggal kita mengoptimalkan modal ini sehingga iklim belajar kita menjadi sehat dan anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Kini itu saja, ada tambahan tentang lingkungan alam atau sama? Sama-sama. Nanti kita poles dan sesuaikan. Kemudian yang ketujuh, ini modal yang terakhir, yaitu modal finansial. Finansial ini dalam artian modal keuangan. Kira-kira sejauh ini modal finansial yang ada di SD Neng Gajah yang membantu kita kira-kira apa? Saya berpikir modal finansial kita ya dengan kehadiran dana BOS ini membantu kita untuk Memfasilitasi seluruh kegiatan. melengkapi segala fasilitas kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar di kelas maupun segala kegiatan di luar kelas. Gitu. Jadi cukup lumayan dengan modal finansial kita. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Pimpinan. Selain dari dana BOS, jangan lupa bahwa
di lingkungan kita ini ada hasil alam, yaitu kemiri. Karena pada saat lewat pimpinan sekolah kita telah memetakan aset ini. Ini aset yang mungkin selama ini kita paham, tetapi tidak sistematis. Ini 7 aset yang ketujuh-tujuhnya saling berkaitan dan mampu membangun. Kita berdayakan aset per aset ini secara maksimal. Saya sangat yakin SD Nenggada ini akan lebih maju dan berdampak positif bagi perkembangan anak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kita manfaatkan aset ini, maksimalkan aset ini bagi perkembangan sekolah kita dan terutama perkembangan belajar dari peserta didik. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan yang telah memberi ruang kepada saya untuk bisa memetakan atau mengidentifikasi aset ini bagi pengembangan lembaga kita. Terima kasih dan selamat siang.